آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. رب يسر ولا تعسر Rabbi tamim bi khair. Ucapan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam program yang kita adakan pada petang hari ini, dan juga ucapan jutaan terima kasih kepada para sahabat, pihak penganjur yang memberikan peluang untuk kita bersama dalam majlis zikir, majlis wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, yang walaupun dengan profesi yang berbeda-beda, dengan jurusan yang berbeda-beda, dengan kemampuan yang berbeda-beda, dengan keilmuan yang berbeda-beda, tapi ternyata dengan kita mempunyai beberapa kesamaan. Supaya jangan sampai dengan kita lari daripada matlamat hidup dan juga lari daripada tujuan yang dikarenakan karena apa, dengan Allah menciptakan kita dengan berbagai fasiliti yang serba lengkap dan juga serba sempurna. Atas tujuan apa dengan kita diciptakan dengan berbagai kelebihan, di mana kalau kita menghitung satu persatu daripada sejumlah sekian makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala, baik itu dengan bumi dan langitnya, dengan bulan dan mataharinya, dengan angin dan airnya, yang di atas dan yang di bawah, muka samping menyamping, muka belakang samping menyamping, yang berat dan yang lemah, yang tinggi dan yang rendah. Tidak ada satupun yang terkecuali, dan kita tidak akan mampu untuk kita mengira, untuk kita menyukat, untuk kita menghitung sejumlah dalam berapa jumlah bilangan makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala. Ternyata tidak ada satupun yang semulia manusia. Kemuliaannya daripada berbagai aspek dan juga daripada berbagai sudut. Kemuliaannya dengan ilmu, kemuliaannya dengan takwa, kemuliaannya dengan ibadah, kemuliaannya dengan iman, kemuliaannya dengan muraqabah, sabar, tabah, bijak, yang sehingga dengan berbagai nikmat anugerah yang Allah bagikan kepada manusia, manusia saja satu-satunya makhluk yang mampu untuk memanfaatkan segala-galanya daripada ciptaan Allah. Manusia saja satu-satunya makhluk yang telah dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, dan kami telah memuliakan anak Adam alaihissalam. Manusialah satu-satunya yang dapat memanfaatkan dan yang memperalat dan menggunakan segala makhluk ciptaannya. Maka dengan demikian, takkan dengan manusia tidak mengenal sang pencipta. Alasannya sebab bidang saya teknologi, sebab bidang saya adalah pertanian, sebab bidang saya adalah industri, sebab bidang saya adalah ekonomi, sebab bidang saya adalah perdagangan, perniagaan. Itu bukan alasan. Jadi kalau pada saat dengan seseorang memilih bidang agama, fakulti syariah, usuluddin, dirasat Islamiyah, atau dengan yang seumpamanya, kalau seandainya dengan dia tidak mengenal tentang teknologi itu seperti apa, dengan handphonenya, peralatan komunikasinya, dengan transportasinya, kita katakan khair-khair saja, itu oke-oke saja. Sebab dia sudah berada pada matlamat. Ilmu yang dia pelajari akan memperkenalkannya kepada sang pencipta. Ilmu yang dia pelajari sesuai dengan target dan tujuan kehendak daripada sang pencipta. Ilmu yang dia pelajari akan memperkenalkannya dan akan membawa dia kepada kesudahan yang abadi yang telah disediakan oleh sang pencipta. Fil firdausil a'la, fil jannatil ma'wa, di tempat kediaman yang abadi yang tidak ada problem, tantangan, ancaman, yang tidak ada tandingannya, di dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Tapi suatu perkara yang tidak bijak, bukan suatu perkara tidak bijak, suatu perkara yang tidak betul, yang seketika dengan kita membabitkan diri kita kepada fakulti seumpama teknologi,
yang dalam waktu yang sama kita tidak mengenal siapa sang pencipta kita, apa yang nak kita buat, apa yang nak kita atur, apa yang nak kita produk, apa yang nak kita sumbangkan, apa yang nak kita bagikan. Apakah kira-kira seperti dengan kipas yang baru ini, yang dulu kita tidak menggunakan kipas yang seperti ini, tapi sekarang satu kipas yang sebesar ini sudah mampu untuk menganggurkan ratusan kipas-kipas yang ada di masjid, sehingga dengan kita sudah tidak memakainya. Itu dengan teknologi canggihnya manusia. Punyanya siapa dengan besinya, punyanya siapa dengan anginnya, punyanya siapa dengan udaranya, punyanya siapa dengan steletnya, manusia yang buat, manusia yang produk. Tapi dengan bahan mentah daripada satu persatu bagian-bagian yang ada di dunia, kekayaanmu ini dengan masjid yang begitu megah, dengan sistem yang begitu hebat, begitu juga dengan kapit yang begitu bagus, kesemuanya ternyata tidak ada satupun yang buatan manusia. Kamu tidak lebih daripada memperalat. Aku yang memberikan leluasa kepada Anda. Mungkinkah tanpa tenaga? Mungkinkah tanpa kesehatan? Mungkinkah tanpa pikiran? Mungkinkah tanpa otak yang cerdas? Siapa yang memberikan kecerdasan kepada orang-orang Jepun? Supaya jangan sampai dengan kita terlalu mengagumi mereka, yang seketika dengan mereka maju dengan teknologinya, atau juga dengan Eropa dan Amerika yang sehingga dengan mereka sudah berada di angkasa mana, angkasawan yang tidak terhitung, sehingga dengan kita kadang-kadang kita merasa kerdil, kadang-kadang kita merasa kecil, kadang-kadang kita merasa hina. Teknologinya mereka, tamadunnya mereka, kemajuan mereka, wah luar biasa. Apa yang dibanggakan, yang kalau pada itu dengan makhluk ciptaannya tidak mengenal sang pencipta yang menciptakannya. Mungkinkah kira-kira dengan kita memperalat angin daripada mana, air daripada mana, kepulauan daripada mana, kekayaan daripada mana? Majunya sebuah negara kadang-kadang karena dia ada lumbung emas, kadang-kadang karena ada biji besi, kadang-kadang karena ada petrol, kadang-kadang karena ada intan dan berlian, kadang-kadang karena dengan tanahnya yang subur. Sawit. Malaysia maju dengan dua faktor. Yang pertama dengan sawitnya, yang kedua dengan pelancongannya. Ini dengan pemandangan alam yang semula jadi, siapa sang penciptanya? Bagaimana kalau gara-gara karena teknologi, tapi ternyata dalam waktu yang sama kita tidak mengenal Allah Jalla wa'ala. Jadi kita buat perbandingan. Kalau seandainya jurusannya agama, jurusannya syariah, jurusannya tamadun al-islami, jurusannya adalah dirasat al-islamiyah, jurusannya fikih, bidangnya hadis, tasawuf, suluk, tafsir, itu kalau tidak membabitkan diri dalam ilmu-ilmu keduniaan, itu tidak problem. Jadi dia hanya setakat untuk keperluan sehariannya saja, untuk keperluan hidup di dunia ini. Tapi kalau sebaliknya, pakar spesialis dalam bidang ilmu nuklir misalnya, atau dengan atom, atau besi, atau pakar spesialis dalam bidang apa saja yang nak disebutkan, tapi tidak mengenal hukum hakam, tapi tidak mengenal Allah, tapi tidak mengenal sifat-sifat Allah, tapi tidak mengenal Rasulullah, tapi tidak mengenal untuk apa kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau seandainya tidak memanfaatkan dan tidak menggunakan sejumlah sekian makhluk cipta Allah, tidak problem, silakan saja. Tapi ternyata kehidupan manusia bergantung kepada beberapa unsur. Unsur yang pertama namanya makanan. Unsur yang kedua namanya air. Unsur yang ketiga namanya udara. Masya Allah, tabarakallah. Sebutkan kira-kira manusia daripada universiti mana, manusia daripada pulau mana, manusia daripada planet mana yang mampu hidup tanpa 3 unsur atau 4 unsur yang kita sebutkan tadi, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa air, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa udara. Tak boleh, tidak akan mungkin. Sehebat apapun manusia, mesti kehidupannya bergantung kepada makanan. Dari mana makanan? Tanaman yang kita tanam, itu dengan pokok, itu dengan kita bercocok tanam dengan gandumnya, dengan padinya, dengan jagungnya, dengan sagunya. Manusia yang menanam. Tapi mampukah manusia untuk menciptakan satu benih
jagung, atau juga dengan seumpama padi dan juga dengan seumpama gandum, setelah kita tanam, tumbuh, bertunas, berkembang, berbuah, masak, matang, jenjang yang kita sebutkan tadi itu proses daripada mana datangnya. Apakah kira-kira kena pengaruh daripada udara? Apakah kira-kira pengaruh daripada cuaca? Apakah kira-kira pengaruh daripada air? Apakah kira-kira pengaruh daripada cahaya? Semuanya itulah daripada Allah Jalla wa'ala. Tuh dia dengan tanah yang gersang. Kenapa di Johor tidak ada petrol? Kenapa adanya di Terengganu? Kenapa adanya di Kelantan? Kenapa adanya di Pakak? Pakak, betul sebutannya Pakak. Nah, ada satu lagi selain daripada Pakak, dekat-dekat situ juga, kawasan Pakak, kawasan Allahumma sholli ala sayyidina Kertih. Kenapa adanya di Kertih? KL tak ada petrol. Kita kan ada modal, kita ada duit, kita ada kemampuan, kita ada teknologi. Pindahkan yang di Kertih itu bawa ke Shah Alam. Tak boleh, sebab bukan kamu yang mengatur dunia. Dunia inilah dunianya aku. Kekayaan adalah kekayaanku. Kalian hidup di negara atau juga hidup di dunia aku. Segala-galanya daripada Allah Jalla wa'ala. Bijaklah kalau sampai dengan manusia, dengan teknologi canggihnya, dengan kebenaran dan juga dengan keilmuannya, Masya Allah tabarakallah. Bapak profesor apa panjang gelarnya 13 km panjangnya gelar, kepala botak, tidak ada selai rambut, tapi tidak pernah sujud, tidak pernah mengenal sang pencipta. Itu bukan hal yang mencemburukan. Tidak perlu dengan kita merasa cemburu, tidak perlu dengan kita merasa kerdil dengan orang-orang yang memiliki kemampuan, kemewahan, kehebatan yang seperti itu. Kenapa? Sebab dunia muslimin dan muslimat, kekayaannya, teknologinya, politiknya, kekuatannya, kenikmatannya, leluasannya Allah berikan kepada sesiapa saja. Allah tidak memilih dan memilah. Kamu samsing, kamu zalim, kamu kerdil, kamu bagus, kamu mulia, kamu bodoh, kamu tinggi, kamu rendah, besar, kecil. Tidak dibeda-bedakan sedikit pun oleh Allah Jalla wa'ala. Allah berikan segala keperluan kepada mereka secara lengkap dan cukup. Yang mungkin saja pemberian yang Allah berikan kepada penyembah patung, kepada orang Hindu, kepada penyembah Buddha, atau juga kepada yang tidak mempunyai sang, yang tidak menyembah Allah atau tidak menyembah sembarang Tuhan sembahannya, itu ternyata Allah berikan berbagai nikmat lebih banyak, lebih hebat daripada pemberian yang Allah berikan kepada orang yang bakti, taat dan setia kepada Allah Jalla wa'ala. Adzan asar sebentar lagi akan berkumandang, maka dengan ketaatan, dengan penuh taat dan juga dengan penuh khasyah dan tadallulnya, setelah adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini tidak akan Allah bagikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai sahaja. Jadi kita tanyakan di mana posisi kita sekarang ini. Ini dengan masjid yang begitu megah, yang pada waktu adzan berkumandang tadi saya dimaklumkan di sini ada tidak kurang daripada dalam 16.000 orang mahasiswa mahasiswi. Katakan saja daripada 16.000 tadi, non muslim ada juga. Non muslim ada, tapi tak ramai. Oke. Kita tolak 6.000, masih ada 10.000 kita. Daripada 10.000 tadi itu, yang uzurnya 1.000 orang, tidak masalah. Yang hamil 1.000 orang, masih ada 8.000. Oke, kita tolak pensyarah-pensyarah yang non muslim kalau ada 500. Oke, bagi 7.500. Kemudian kita tolak yang sakit-sakit, yang udah stroke, yang sudah lumpuh, misal saja ada dalam 1.500, masih ada 6.000. Ada tak kira-kira daripada 6.000 tadi itu, Masya Allah tabarakallah, kalau seandainya semuanya datang kemari, kalau seandainya dalam 1.000 orang pun sudah hampir separuh masjid ini boleh dikatakan penuh dengan jamaahnya. Mana yang selebihnya? Dari sini kita dapat mengamati, oh ini dia hikmahnya, oh ini dia rahasianya. Duit Allah bagikan kepada sesiapa saja, kekayaan Allah bagikan kepada siapa saja, ketentraan Allah bagikan kepada sesiapa saja, keilmuan Allah bagikan kepada sesiapa saja, kekuatan Allah berikan kepada sesiapa saja. Coba kita, pemain bola sepak yang terkenal di Malaysia, siapa-siapa yang kelas dunia. Ada satu Azhari meninggal dah, Johor. Setelah itu mana?
Hah? Nah, lebih kurang punya Azhari seperti itulah. Tak ada. Maradona mana? Bukan orang Islam. Maradona, Rivaldo, Ronaldo, Messi itu semuanya orang kafir. Sebab itu tidak ada nilainya di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang ada nilainya ya Hayyu ya Qayyum ya. Itu yang paling besar. Bukan yang pada saat sampai ke langit. Bukan yang pada saat mampu untuk memanfaatkan nuklir, atom, cahaya, air dan juga dengan planet-planetnya. Itu kepada siapapun Allah bagikan. Bahasa kurang lebihnya Allah berikan dunia kepada sesiapa saja. Tapi Allah tidak menganugerahkan iman dan ibadah kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Maka hendaklah dengan kita yang walaupun di segi kemahirannya, kematangannya, kemampuannya, kebolehannya kurang, tapi kita telah mendapatkan yang teristimewa, mendapatkan yang terbaik, mendapatkan yang tercanggih, yang mampu untuk membuka pintu gerbang surga nanti pada hari kiamat. Qaulu la ilaha illallah. Dan itu tidak mudah. Dalam beberapa kali saya mengislamkan saudara-saudara baru kita di Masjid Shah Alam. Kita kan senang tuh. Secepat kita la ilaha illallah. Mereka tak boleh begitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Oke, sekali lagi asyhadu alla ilaha illallah. Kita masyaallah tabarakallah seusia 1,5 tahun sudah pada menyebut Allah. Seusia 2 tahun sudah mampu untuk menyebut subhanallah. Itu nikmat yang paling besar yang tidak ada tandingannya. Maka agar bagaimana dengan kenikmatan yang Allah bagikan, nikmatul imani wal yakin, iman yang tersemat di dada kita, keyakinan yang terpatri dalam kehidupan kita ini mampu untuk kita tingkatkan, yang akan memandu, yang akan mampu untuk membawa dan membimbing kita kepada surga yang abadi. Ini dengan potensi-potensi yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing. Untuk ekonomi, iya. Untuk politiknya, iya. Untuk pentadbirannya, iya. Untuk teknologinya, iya. Untuk keperluannya, iya. Untuk pertaniannya, iya. Industrinya, iya. Tapi juga dalam waktu yang sama, wala tansibala wala sansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah sekali-kali kau melupakan habuanmu daripada dunia untuk akhirat, yang sehingga agar bagaimana satu persatu daripada bagian-bagian yang saya sebutkan tadi itu akan kita manfaatkan untuk akhirat. Besi untuk akhirat, air untuk akhirat, ekonomi untuk akhirat, politik untuk akhirat. Sebab kita akan kembali kepada kehidupan yang kalau pada saat kita salah memilih jalan, peluang kedua dan ketiga tidak akan diberikan. Tidak ada. Minta maaf, malaikat minta maaf, saya tak tahu. Saya pikir dunia itu sains semuanya. Saya pikir dunia itu teknologi. Saya pikir dunia itu atom. Saya pikir dunia itu tamadun. Saya pikir dunia itu kemajuan. Sehingga sampai saya tak berpeluang. Jangankan untuk datang ke masjid, jangankan untuk menyembah Allah. Aku kenal Allah pun tidak. Jadi minta maaf ya. Kalau seandainya perlu saya bayar pampasan berapa supaya saya boleh patah balik ke dunia. Tak ada bahasa yang semacam itu. Siapapun manusianya. Yang kalau dengan peluang yang Allah berikan kepada kita, alasannya karena dia askar, alasannya karena dia polis, alasannya karena dia tentara, alasannya karena dia juru apa, alasannya karena dia apa. Semuanya tidak dapat dijadikan alasan. Apakah kamu tidak mendengar? Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak dapat mengamat? Apakah kamu tak paham, tak reti, tak sedar, tak irsyad? Aku anugerahkan, aku gerakkan, aku anugerahkan dunia dengan segala isinya demi untuk kepentinganmu. Takkan aku ciptakan kamu tanpa ada tujuan. Takkan aku ciptakan kamu tanpa ada matlamat. Apakah hanya setakat untuk dengan handphone saja terus-terusan, untuk dengan teknologi saja terus-terusan, untuk dengan WhatsApp saja terus-terusan, untuk dengan Facebook saja terus-terusan. Facebook lagi, naik lagi, besarkan, klik lagi, itu saja. Untuk
itu kah? Sehingga sampai dengan kita kadang-kadang kita tidak tahu waktu, tidak tahu tempat. Ini kita sedang berada di mana? Kita sedang berada di dalam masjid. Pada bulan apa? Pada bulan salah satu daripada Asyhurul Haram. Tidak ada amal ibadah yang paling afdal kita laksanakan daripada beramal pada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Yang berikutnya kita akan menjelang hari raya Kurban. Oke, sekarang kita buat dialog karena kita sekejap lagi besok Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, tumbang, kerbau, lembu, kambing, onta. Tamat cerita kamu. Tamat juga cerita Anda. Anda sekejap lagi akan disembelih oleh yang namanya manusia. Jadi kalau kambing itu komplain, wah enak aja jadi manusia. Senang kita disembelih, disate, digulai, dimasak, dihurutkan. Kambing ada sini. Kambing 40 hari. Kari kambing 40 hari. Jadi sampai kambing itu mengatakan, tak ada nama lain kah untuk bagi nama buat karya aku selain daripada 40 hari? Enggak, supaya kamu terimbas dengan pahala orang yang khurut di jalan Allah Jalla wa'ala. Oh, kalau macam itu kata kambing, tak apalah. Supaya dengan orang yang memakan kamu tumbing, kamu bukan bersyubhat dengan orang yang tidak karu-karuan, tapi kamu ada saham dan andil untuk memberikan tenaga dan kekuatan kepada mereka-mereka yang mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi kata kambing, minta maaf ya manusia, memang kalian tuh hebat, teknologinya hebat, kekayaannya, kemampuannya betul-betul hebat. Tapi sehebat kalian seperti apa sih? Begitu pertanyaan. Seperti apa sih? Atau seperti apa sih pengorbanan kalian? Pengorbanan kalian setakat hanya berkorban saja. Tapi kalau dengan kami dikorbankan. Pernah tak kamu begitu? Aku disembelih agar kamu nanti ada tunggangan di akhirat. Yang dapat untungnya kamu, yang memakannya kamu, yang menikmatinya kamu, pahalanya buat kamu, kedudukannya untuk kamu, ridha Allah untuk kamu, rahmat Allah untuk kamu. Aku dapat apa yang pada saat ketika aku dikorbankan, disembelih oleh kalian. Kalau seandainya kambing saja mendebat seperti itu, berhujah dengan manusia samsing yang tidak mengenal Allah Jalla wa'ala, manusia akan tumbang. Aku tidak menyembah Allah karena aku kambing. Kamu tidak menyembah Allah, kau makan aku. Macam mana kau tidak menyembah? Macam mana sampai kau tidak kenal agama? Macam mana sampai kau tidak kenal akidah? Macam mana kalau sampai tidak mengenal para rasul-rasul yang diutus oleh Allah? Macam mana kalau sampai kamu tidak tahu halal dan haram? Apa bedanya dengan kami? Tidak ada rasul daripada kambing, tidak ada rasul daripada binatang, tidak ada rasul daripada planet, ada rasul min banil bashar daripada manusia. Macam mana dengan manusia kalau sampai tidak insaf? Macam mana manusia kalau sampai tidak sedar dan sampai tidak tahu diri, lupa daratan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi sehebat apapun pengorbanan, masyaallah tabarakallah, hitam dahinya, bukan hitam karena kejedok tembok, tidak, memang betul-betul hitam karena banyak sujud. Masyaallah tabarakallah, sembahyangnya tiap hari tidak kurang daripada ratusan rakaat. Impak masjid dibangun dengan uang dia sendiri. Ke Mekahnya tiap bulan. Sembahyang Jumat terpulang kepada keinginan. Nak sembahyang Jumat besok di Mekah, dia ada di Mekah. Nak sembahyang Jumat di Madinah, dia boleh datang ke Madinah. Ada datu kita di KL yang macam tu, yang dengan dia boleh panggil konsul Saudi untuk datang ke rumah dia, copkan paspor, buatkan visa seketika, itu juga ada. Jadi Jumatan bukan seperti kita berangan-angan saja. Allah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Berlinang air mata kita tengok orang sedang berukuf di padang Arafah, sementara dengan mereka tadi itu tak ada kuasa, tak ada. Jadi bila nak pergi, Masya Allah, luar biasa. Allah bagikan kemudahan kepada mereka. Luar biasa hebat yang namanya manusia. Yang sehingga dengan amal ubudiyahnya dia mampu
untuk melaksanakan ibadah sembahyang Jumat di tempat yang dia sukai, umrahnya tiap bulan, hajinya tiap tahun, berdekatan tidak ada tandingannya. Masya Allah, tabarakallah, satu perkara yang luar biasa. Tapi bagaimanapun, sebagaimana yang saya katakan tadi, itu adalah sedikit mengorbankan waktu, sedikit mengorbankan tenaga, sedikit mengorbankan peluang dan kesempatannya. Tapi kita tidak dikorbankan sebagaimana nasib tiga binatang, onta, lembu dengan kambing. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kembali kepada pendahuluan kita tadi, kita mempunyai beberapa kesamaan yang saya maksud, kesamaan daripada asal muasal kita, kesamaan dengan kesudahan kita, kesamaan dengan matamat kita diciptakan, dan juga kesamaan yang akan mengakhiri perjalanan hidup yang sementara, yaitu dengan kematian. Kesamaan dengan asal penciptaan, supaya mungkin saja saya kan sebagai pensyarah. Jadi kalau di sana diibaratkan dengan dosen terbang. Sana sebut dosen terbang, saat ada di Jakarta, saat ada di Surabaya, saat Singapura, saat Malaysia, sekejap ada di Sarawak, sekejap ada meeting, sekejap ada apa lagi di Jeddah. Luar biasa. Dengan dosen tadi itu, supaya jangan sampai kena dengan jabatannya, kena dengan pangkatnya, tidak mau patuh dan juga tidak mau taat. Supaya jangan sampai fasiliti nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai membuat kita jadi angkuh, jangan sampai membuat kita jadi sombong, jangan sampai membuat kita jadi ego, jangan sampai membuat kita jadi ujub. Kenapa? Sebab kalau berbicara tentang keilmuan, itu dengan iblis lebih alim daripada manusia. Ya taraka iblis itu tadinya bersama kumpulan-kumpulannya, kemudian beberapa saat kemudian kena dengan amal ibadahnya, kena dengan ketakwaannya, naik ya taraka, sehingga sampai berkumpul bersama para al-malaikatul kiram di langit yang pertama. Tambah semangat lagi, gigih lagi, hebat lagi, sehingga terkumpul dengan kumpulan para malaikat di langit yang ketujuh, sehingga sampai terkumpul dengan kalangan al-muqarrabin, di kalangan yang hebat-hebat, di kalangan hamba-hamba Allah yang terpilih. Makanya karena setelah mendapatkan gelaran sebagai tawassul malaikat, presidennya para malaikat, maka dengan iblis dengan sombong dan hasud dengkinya, pada waktu Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam, iblis mengatakan, "Asjudu liman khalaqta tina?" Aku nih yang udah naik tinggi makam. Kan kita kadang profesor kan, kadang pesan minta maaf. Ini kita umum saja. Kadang-kadang kena mantang-mantang sudah jadi bapak profesor di masjid, duduk sembarangan saja. Ponjor kaki, disalamin. Ini tak bergoyang nih, sayang tak bergoyang. Naik komprop. Jangankan waalaikumsalam, sepatutnya semakin tinggi makam, posisi jabatan dan kedudukan kita, semakin patuh dan taat dan paling mengerti kita dengan Sang Pencipta dan juga dengan perintahnya. Tapi kita terhijab dengan ilmu. Tidak ada bedanya keterhijaban orang tadi itu dengan terhijabnya iblis. Mana mungkin, mana boleh asjudu, saya sujud kepada makhluk yang kau ciptakan daripada tanah. Memangnya Allah tidak tahu? Allah ciptakan Nabi Adam daripada tanah. Anda tak perlu sebutkan yang semacam itu. Patut itu disebut kalau Allah tidak mengetahui. Allah tahu, memang Nabi Adam Allah ciptakan daripada tanah, iblis daripada api. Asjudu liman khalaqta tina. Satu, disebabkan karena ada rasa hasud. Ini ibadah belum, muraqabah rububiyah belum, taat belum, takwa tidak, amal tidak, baru diciptakan, baru saja. Wa nafakha fihi min ruhih. Setelah Allah tiupkan roh kepada jasad Nabiullah Adam alaihissalam, Allah perintahkan malaikat untuk qa'ulahu sajidin, tunduk tersungkurlah kau sujud kepadanya. Iblis punya pandangan, mungkin dengan bahasa kita sekarang, masa bodoh lah, aku yang sehebat aku sujud kepada makhluk daripada tanah, ibadahnya dibandingkan dengan ibadahku
Pendekatannya kalau dibandingkan dengan pendekatanku, dikatakan tidak ada ukuran sejengkal yang tidak pernah disujudin oleh iblis alaihi laknat. Hebat betul. Maksudnya apa? Maksudnya setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun ibadahnya, sebanyak apapun muraqabahnya, justru dengan keilmuan yang luar biasa, dengan ketakwaan yang luar biasa, dengan kemampuan yang luar biasa, kita lebih banyak dituntut oleh Allah Jalla wa'ala untuk memperlihatkan yang luar biasa. Luar biasa dengan tawadhu'nya, luar biasa dengan amanahnya, luar biasa dengan ubudiyahnya, luar biasa dengan pergaulannya, luar biasa dengan sopan santunnya, luar biasa dengan peradabannya, luar biasa dengan akhlaknya, luar biasa dengan ubudiyahnya, luar biasa dengan pendekatannya yang ideal. Kalau kita yang nomor satu di dunia, sepatutnya kita juga yang nomor satu nanti di akhirat. Kenapa? Sebab kalau kita yang pertama di dunia itu dikenakan kena dengan fasiliti, kemampuan dan juga dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, lengkap dengan segala-galanya, itu lebih memungkinkan untuk kita dapat melaksanakan yang luar biasa dalam kehidupan kita, demi untuk agama, demi untuk masa depan umat, demi untuk masa depan pribadi yang kerdil diri pribadi kita masing-masing. Jadi kata Al-Imam Al-Hasanul Basri, amamaka tariqan, di depan kalian itu terdapat dua jalan, in akhta'ta suluka tariq ahlil jannah, kalau kamu terkeliru untuk menuju jalan yang membawa Anda ke dalam surga, Anda tidak akan mampu untuk mengelak daripada jalan yang akan memperakap dan yang menjerumuskan kamu ke dalam lembah api neraka, wal iyadu billah. Maka ini tidak lebih daripada surat ingat mengingatkan kepada para hadirin semuanya, penuhkan masjid ini, masing-masing bergerak. Agama ini justru dengan juhud, dengan perjuangan dan juga dengan pengorbanan daripada kaum Ansar, daripada kaum Muhajirun. Bisnis mereka tinggalkan, keluarga mereka tinggalkan, rumah tangga mereka tinggalkan, pertanian mereka tinggalkan, semuanya mereka tinggalkan dalam rangka untuk berhijrah ke Madinah bersama Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan rumahku, ini dengan tanahku, ini dengan bisnisku, ini dengan kekayaanku, separuh untuk aku dan separuh juga untuk kamu. Sampai kepada tahap yang punya dua orang istri mengatakan kepada saudaranya seagama, aku punya dua orang istri, coba dilihat yang mana yang berkenan di hatimu, beritahukan kepadaku, aku akan ceraikannya, dan selepas idahnya habis kau menikahinya. Ini berkembangnya agama Islam dalam hitungan waktu tidak lebih daripada 23 tahun. Apa yang tidak terlaksana pada seketika itu? Jamaahnya, kita untuk memulakan daripada jamaah saja kita masih belum boleh. Dengan potensi, dengan kemampuan, dengan kekayaan, dengan keuangan, dengan kemodernan, dengan kemajuan yang kita miliki, kita masih belum mampu untuk menjamaahkan jamaah, atau juga untuk menjamaahkan masyarakat, atau untuk memasyarakatkan jamaah. Pernah dengar peribahasa seperti itu daripada Raja Dangdut di Indonesia, itu dengan Bapak Haji Roma Irama, yang dengan beliau bercadang untuk mendangdutkan masyarakat dan memasyarakatkan dangdut berhasil. Begitu slogannya. Bagaimana agar kita mampu untuk mendangdutkan masyarakat? Tengok saja. Di sini saya ada tertengok. Mudah-mudahan tertengoklah, bukan menengok. Kan ada pada malam apa tak tahulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dangdut star, dangdut star, atau apa lebih kurang macam tuh. Ada yang pernah tengok? Star dangdut adalah lebih kurang, cari sendiri lah. Jadi dari penonton yang saya perhatikan, yang walaupun penyanyinya tuh Juhu kah, atau daripada Jawi kah, siapa nama-namanya saya pun tak tahu. Hasil doan jurinya itu dengan si Kris Dayanti atau si Miss Idayu barangkali, Miss Idayu, Mas lebih kurang. Tak apalah salah-salah sikit, ya Allah. Kalau salah baca tasyahud itu dipermasalahkan. Baca Fatihah betul, ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu salah. Dia bukan mustaqim. Tapi kalau itu salah,
menyebut nama artis, insya Allah tidak ada khair-khair saja lah. Tak berdosa, sebab kita pun tak sengaja. Memang kita tidak mau sebut nama kita, tak salah. Jadi kalau kita nonton persembahan-persembahan demi persembahan, kalau ditonton sekalipun, itu paling yang joget dangdut hanya dalam beberapa orang saja. Di Indonesia, kalau pada ada saja lagu Elvi Sukaisi, atau juga dengan Roma Irama, Mus Mulyadi, Sopan Sopian, atau Lela, siapa-siapa penyanyi-penyanyi dangdut, atau juga yang terkenal di Malaysia itu dengan si siapa yang sudah masuk tablik tuh, Iwan Peles misalnya, itu coba sih kalau dinyanyi semuanya bangkit, tentara, polis, bersatu baca, tua muda, kiai pun kadang, nari juga, ya Allah. Nah itu betul. Roma Irama pada tahun 80-an berencana agar bagaimana dangdut ini memasyarakat di Indonesia dan juga mengindonesiakan dangdut, atau dengan bahasa tadi itu memasyarakatkan dangdut dan mendangdutkan masyarakat. Masyarakat semuanya dangdut, tari, senam aerobik, semuanya lompat sana, lompat sini. Nah sekarang pertanyaannya dengan kita, setelah lebih daripada sekian ratus tahun Islam di negara kita, mampu tak kita untuk memasyarakatkan jamaah dan menjamaahkan masyarakat? Kalau dengan bahasa kurang lebih, mampu tak kita menjilbabkan masyarakat dan memasyarakatkan jilbab? Banyaknya. Farida, Lenopa, Arnia, Arini, masih ramai lagi yang tak pakai tudung. Cantik itu, lawas sungguh. Tak mesti, sebab kadang-kadang ada harga promosi, tidak mesti harganya sampai 200-an. Kadang-kadang 103. Itu pun masih tak pakai tudung lagi. Ayo, baru tudung satu saja. Baginda Nabi dalam jangka 23 tahun, apa yang disebut? Jamaahnya, bukan masjid yang seindah ini, masjid ukurannya 100 hasta persegi, atapnya daripada daun korma, tiangnya daripada pohon korma, keramik tak ada, atau juga granit tak ada, kapet tak ada, hambal tak ada, permadani tak ada, yang ada pasir, hamparannya pasir, permadaninya tikar, atapnya bintang di langit. Kalau hujan kebasahan, aku perasan yang pada saat ketika itu asjudu ala ma'in watin, aku sujud atas air dan tanah. Kenapa? Sebab masjidnya becek. Tapi dalam waktu yang sama, didikan daripada beliau yang gigih dan semangat tadi itu, dengan berkat semangat daripada anak-anak remaja, tidak ada masalah. Kalau hanya sakit lutut, sakit kepala, sakit gigi, sakit badan, kalau hanya setakat dengan belakang, kalau hanya setakat dengan kaki, kalau hanya setakat dengan mulut, kalau sampai kepada tahap kaki sudah tidak dapat digerakkan, dipapah oleh dua orang sahabat, dalam waktu yang sama tidak pernah meninggalkan sembahyang berjamaah. Tanya pertanyaan semacam itu pada diri pribadi kita masing-masing. Semacam sembarang bermacam-macam bentuk kemudahan. Alhamdulillah, asrama dekat dengan masjid, sound systemnya bagus, imamnya daripada Masjid Nabawi atau juga daripada Mesir. Masya Allah, lawa sungguh. Bacaan betul-betul merdu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Semuanya lawa. Bacanya cantik, sound systemnya cantik, mimbarnya serba daripada jati, kipasnya ada 3 yang besar, kubahnya bagus, ekon, sejuk, nyaman. Tapi yang tidak cantik jamaahnya. Ini saya masuk di beberapa UUM-nya, UII-nya, UM-nya, UKM-nya, hampir merata saya pernah masuk. Justru bukan keluhannya yang nampak kelihatan, yang walaupun beribu-ribu mahasiswa dan mahasiswinya, kita kecualikan, kita ketepikan yang non muslim, itu bukan dalam perbincangan kita. Ini daripada orang Melayu. Ternyata mereka lebih aktif, terpanggil masuk jam berapa, keluar jam berapa. Insya Allah untuk ruang makannya penuh, insya Allah untuk kuliahnya banyak yang hadir, insya Allah untuk motivasinya tidak akan absen, insya Allah untuk program-programnya akan ikut serta.
tapi dalam sembahyang berjamaahnya bagaimana? Tak kisah kalau kita tidak menghirup udaranya Allah. Tak kisah kalau kita tidak meminum airnya Allah. Tak kisah kalau kita tidak memakan makanan tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah. Tak kisah mau hadir tidak mau hadir, mau taat tidak mau taat, mau patuh tidak mau patuh, tapi jangan duduk di dunianya Allah. Oke, kalau tanah juga serahkan nyawa yang Allah bagikan kepadanya. Jangan guna nyawanya Allah. Sebab itu pemberianku kepada orang-orang yang taat kepadaku. Aku tak nak kamu dengan kedudukan yang tinggi, dengan jabatan yang Anda miliki, dengan kekayaan yang Anda kumpulkan, kamu menjadi orang yang durhaka kepadaku. Orang kafir tidak mengenal Allah, orang kafir mensekutukan Allah, orang kafir tidak mengenal martabat hidup, orang kafir tidak percaya dengan hari pembalasan. Tapi bagaimana dengan kita orang Melayu yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala? Takkan kita sama dengan teman-teman kita di kuliah yang mereka patung sembahannya, yang mereka matahari sembahannya. Takkan dengan kita sama dengan mereka yang hidupnya tidak pasti untuk apa sebenarnya, yang sehingga jumlah bilangan persentasi jumlah peratus yang bunuh diri di kalangan mereka tidak terhitung banyaknya. Kita orang Melayu yang walaupun duit tak banyak mana, stres, kadang-kadang tertindas, kadang-kadang dianiaya, kadang-kadang tadi peratus yang bunuh diri itu lebih kecil, jauh-jauh lebih sedikit berbanding dengan mereka. Kenapa? Karena ada iman dengan qadar dan qadar, segala sesuatu telah takdir dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. 23 tahun saja ketawaduan daripada baginda Nabi, masyaallah tabarakallah. Kita minta maaf dengan bahasanya. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung sedikit, singgung banyak boleh. Calon. Ini dekat dah nih. 2017 sudah dekat dah pencalonan. Ada cadangan kah nak jadi yang berhormat? Amat-amat berhormat. Menteri terlibat dalam kabinet. Sebelum dicalonkan, buka kereta sendiri, kaut nasi sendiri, suap sendiri, layan diri. Tapi baru saja pencalon, bakalan jadi yang berhormat, itu pun kalah suara, bukan menang. Almarhum Syekh Ahmad Yusuf bertanding dengan murid beliau menang pada waktu itu. Ya Arhamar Rahimin. Itu macam mana muridnya akan beruntung saat ketika yang dilawan itu guru dia sendiri. Mungkin Tuan Haji tahu siapa yang saya maksud, tapi ceritalah. Masya Allah, tabarakallah. Setelah dapat suara beda satu aja bang, beda satu aja, yang lawan terserah. Kita tidak berbicara tentang politik, hijau kah, biru kah, orange kah, atau juga putih kah, terserah yang mana satu. Dulu layan diri, buka kereta sendiri, drive sendiri. Begitu saja terpilih, menang 2 suara aja, yaitu dapat 37.650, dia dapat 6.552. Beda 2 saja, 36.662, dia dapat 63. Satu aja bedanya. Udah tak pandai buka kereta, makan tak pandai nyot nasi, dah tak pandai dah. Terpaksa pada waktu duduk diletakkan seput tangan di sini, seperti jadi budak kecil aja. Takut kalau terjatuh, letakkan kain atau juga seput tangan besar. Tengok nasi ada, tapi tadi pun. Assalamualaikum, salam. Kau dah, dah. Kena dilayan, kena dilayan, kaku. Sehingga sebelum pemilihan serba boleh. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanan. Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Imam ar-Rasuliyas. Lepas jadi yang berhormat, jangankan jadi kaki masjid, tak nampak batang hidung pun. Kenapa jabatan jadi menghalang kita dari jamaah? Kenapa kedudukan menghalang kita daripada zikir? Kenapa jawatan menghalang kita daripada kebajikan? Kenapa jawatan, kedudukan, harta dan tata menjauhkan kita daripada Sang Pencipta? Sepatutnya pada saat kita mendapatkan yang lebih daripada Allah, lebih gigih, lebih semangat. Kenapa? Sebab kita punya potensi yang banyak yang mampu
mampu untuk kita memanfaatkan. Kalau dahulu hanya dengan duitnya saja, sekarang duitnya iya, jabatannya iya, pengaruhnya iya, kedudukannya iya, pangkatnya iya. Kalau dahulu ibadahnya hanya pada tiap hari dapat dalam 100, 300, 500 ribu kebaikan, sepatutnya sekarang dia mendapatkan 10 kali ganda, sebab dia punya potensi dan juga punya leluasa yang luar biasa. Itu yang sepatutnya kita akhiri. Waktu kita sudah hampir dekat asar. Jadi yang pertama, asar permulaan yang sama supaya kita boleh duduk di sini. Kalau tidak susah untuk datang ke masjid. Oh, masjid ekon tak ada sound system macam tu. Kemudian tikar pula tak ada kape, tak ada ekon. Aku pensyarah bulanan 15.000, 20.000, 30.000. Aku pakai spesialis bedah bulanan 40.000. Di mana KPG, betul KPG, betul jemputannya sudah KPG. Pakai spesialis bedah. Minta maaf lah kalau seandainya orang yang jadi pakai spesialis bedah ya, yang sekali bedah tuh jantung, itu tak lagi 10.000 bang. Pakar spesialis bedah kalau untuk bedah jantung itu daripada 30 ke 40 ke 50.000 RM. Itu kalau pada tuh pergi ke masjid kira-kira berdoanya macam mana? Ya Allah, mudah-mudahan banyak yang jantung tersumbat ya Allah ya Rahman. Sebab kalau tak ada orang jantung tersumbat kan tak akan dapat duit banyak. Wallahualam lah, susah untuk mengawal hati. Ini pakar-pakar masalah bagus, tapi kepakaranmu untuk agama. Teknologimu untuk agama, duniamu untuk agama, duitmu untuk agama, peluangmu untuk agama, kesempatanmu untuk agama, itu baru ideal dan luar biasa. Asal muasal yang sama dari setetes air mani yang kotor ya Allah. Kalau minta maaf nih dengan anak-anak remaja semuanya, dengan mahasiswa, kalau pada malam terpancut misalnya, minta maaf nih bahasanya agak kotor sedikit, agak lucah. Kalau seandainya pada masa tertidur terpancut terkena kain kita, agak-agaknya mungkin tak kita bawa ke masjid kain kita tertidur. Cuma anak dibawa ke masjid, ada Pulau Langkawi di situ, macam seperti Pulau Kalimantan, seperti Pulau Borneo aja. Itu asal muasal kita semuanya, yang cantik, yang lawa, yang sega, betul sega. Sudah sebutannya yang sega, yang hebat, yang kuat, yang perkasa, tetes air mani yang kotor. Kesudahannya menjadi bangkai yang busuk. Antara keduanya yahmilul adirah, awwaluhu nutfatun kadirah wa akhiru jibatun kadirah wa ma baina dzalika yahmilul athirah. Dimulai dengan setes air mani yang kotor, berkesudah menjadi bangkai yang busuk, membawa najis ke sana dan kemari. Bukan kolesterol saja, kita nampak kadang-kadang orang tuh perut buncit, kolesterol, lemak banyak, tidak, tai pun banyak juga, najis banyak juga. Apa yang nak dibanggakan? Jadi jangan sampai karena kita sudah dipakar spesialis, jadi tuh guru maulana, bapak, kiai, masalah luar biasa dengan gelarannya, akhirnya kita jadi enggan, jadi ego. Jangan. Kemuliaan yang kita dapatkan anugerah daripada Allah, justru kita nak tunjukkan sebagaimana Nabi kita bersabda, afala akunu abdan syakura. Sudah ada jaminan surga. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhar. Allah telah mengampunkan kepadamu ya Rasul dosa-dosa kesalahan yang telah lalu dan yang menyusul. Jadi untuk apa lagi beribadah hatta tawarramat qadamahu, sampai bengkak kedua belah kaki baginda? Apakah kurang kemuliaan? Apakah kekurangan ibadah? Apakah kekurangan ubudiyah? Apakah kekurangan maqam? Apa kekurangan rahmah? Beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin. Tidak. Nabi kita menjawab, afala akunu abdan syakura. Tidakkah sepatutnya aku menjadi orang yang bersyukur? Semakin banyak nikmat, semakin banyak kesyukurannya. Allahu akbar, Allahu akbar. Misal di masjid ini ada kotak infak tak? Hari Jumat yang ada, Tuan Imam ada. Masih kekurangan duit juga enggak? Duit banyak, ada belamba, ada duit. Itu apalagi kutip yang khas ringgit itu. Orang banyak masukkan yang biru bukan yang hijau. Apalagi yang merah, apalagi yang ungu. Jarang-jarang yang ungu masuk ke dalam kotak infak. Yang paling banyak masuk yang biru.
Yang hijau tuh oke lah, tapi hijau tuh hijau plastik bukan hijau kertas. Kalau hijau kertas jarang-jarang kita temukan, yang banyak hijau plastik. 5 ringgit yang banyak. Salat tabarakallah. Gimana kira-kira nih mahasiswa hidup bergantung dengan beasiswa? Katakan saja sebulannya kita dapat 500. Di sini beasiswa kah? Itu bayar kah? Dapat beasiswa? Pinjaman. Oke, dapat pinjaman. Sampai kita nih temannya Tan Sri Mukhtar Bukhari, Syed Mukhtar Bukhari. Agak-agak abang bagaimana membayangkan? Kalau pada saat dengan kita, wajar-wajar saja dengan kita. Kalau saya keluarkan uang rupiah 100.000. 100.000 30 ringgit ya. Ada masalah lah, sekali skala. Cari yang seringgit dulu. Tak apa, seumpama saya keluar yang 20 ringgit masih oke-oke lagi. Tapi ternyata Tan Sri samping kita, ini bekas mantan Menteri Keuangan, keluar ke 5 ringgit. Kita terasa aneh kan? Terasa aneh. Macam itu juga dalam dunia ibadah. Kita ada pangkat Datu, Sri, Maulana, Kiai, Baba, Tuan Guru, Habib, siapa apa segala macam. Akan ibadah kita, jamaah pun kita tak selesai atau tidak beres. Dengan zikir pun juga tidak lengkap. Ya Arhamar Rahimin. Subah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Datang ke masjidnya akhir, baliknya awal, zikirnya ngantuk, tapi duitnya banyak. Tiap kali datang ke masjid, kereta tidak pernah terulang 2, 3, 4 kali. Subuh Jaguar, tengah hari BMW, petang Mercedes S-Class, maghrib Audi, isya Lamborghini. Allahu Akbar, luar biasa. Tuh uang yang gaji pensiun 1.500 ja, 500 ja baki. Naik motor tahun 70-an sebelum kemerdekaan, tahun 60, tahun 51. Tapi tiap hari datang ke masjid. Tuh parking depan dekat mimbar depan itu sebenarnya tempat parking untuk sultan kita saja, tapi Tuk Wan tadi tuh letak motor di situ. Masyaallah tabarakallah, itu betul-betul jadi kebanggaan para malaikat. Tuk Wan yang walaupun kerdil, tak ada duit, tak ada jawatan, tak ada kedudukan, tapi ternyata Tuhan lebih patuh daripada yang namanya menteri, daripada yang namanya raja, daripada yang namanya hakim, daripada yang namanya peguam, daripada yang namanya Tan Sri dan lain sebagainya. Jadi kita sebagaimana saya katakan tadi, semakin banyak potensi yang kita miliki, sepatutnya semakin banyak jaringan bisnis ibadah yang kita laksanakan, sebab kita diberikan peluang lebih banyak daripada yang lain. Sudah hampir dalam 1 jam, cukup yang ianya. Mudah-mudahan semuanya bergerak, semuanya usaha dan upaya agar masjid ini pada tiap waktu. Saya perhatikan kadang-kadang di Masjid Al-Azhar itu orang sampai bersilih ganti, sampai bergiliran kadang-kadang untuk mencari tempat. Saya pernah sembahyang di Masjid Ummul Qura di Mekah, bergiliran untuk kita mencari tempat terpasang, karena masjidnya yang walaupun besar tapi jamaahnya lebih besar, sampai terpaksa menunggu untuk dapat giliran melaksanakan sembahyang berjamaah di sana. Kita mulai dengan sembahyang, sebab sembahyang muslimat satu-satunya yang diwajibkan secara straight, direct, langsung kepada baginda, bukan dengan perantaran wahyu, bukan dengan perantaran malaikat Jibril alaihissalam, tapi dengan baginda dijemput untuk menghadap Allah Jalla wa'ala. Maka jangan sampai itu terabaikan dalam kehidupan kita. Sederhana untuk mengingatkan, permulaan yang sama daripada setetes air mani, kesudahan yang sama semuanya akan mati. Matlamat yang sama diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Jadi yang walaupun bidang kalian di sini apa saja bidangnya, tapi ambil peluang waktu untuk belajar agama, untuk belajar hukum hakam halal dan haram, untuk belajar syariat, untuk belajar akidah yang betul. Jadi saya dimaklumkan juga bidang akidah ada waktu-waktu tertentu itu kita tingkatkan, kita berikan tumpuan dan perhatian. Bahkan kalau seandainya boleh
1:9. 9 dengan agamanya, 1 tentang urusan keduniaannya. Itu yang ideal. Bahkan kalau boleh semuanya agama, sebab kesemuanya masih boleh kita peruntukkan dan juga kita halal tujukan untuk kepentingan agama dan untuk kepentingan masa depan kita masing-masing. Hadza wabillahi taufik. Terakhir, ini sudah terakhir sekedar menghimbau dan mengingatkan, pada waktu kita menjadi tetamu Allah dan kita sudah menyaksikan dan sudah melihat dan membuktikan bersama, tidak tiap waktu kita diberikan peluang untuk datang ke masjid, dan tidak tiap waktu kita diberikan kemudahan dan diberikan taufik dan hidayah untuk menjadi tetamu VIP-nya Allah Jalla wa'ala. Maka pada waktu kita dipilih untuk menjadi wakil, dipilih untuk menjadi tetamu Allah, selama kita berada di rumah Allah, jangan sampai kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia kita, peralatan komunikasi kita matikan, kita off-kan, bukan kita selankan, kita off-kan, kita matikan handphone kita, atau kalau susah di off-kan, susah dimatikan, kita mampuskan handphonenya sepanjang kita berada di masjid, supaya dunia kita yang di luar, teknologi, urusan niaga dan lain sebagainya tidak mengganggu kebeningan dan ketenangan kita sedang berada di rumah Allah. Hanya zatnya Allah, hanya keagungannya Allah, hanya kebesarannya Allah yang menyelubungi hati dan perasaan kita dan slogan kita, Allahu Akbar. Selamat menyambut hari Lebaran Haji, dan jangan lupa kambing yang dikorbankan. Apakah kambing itu akan mendapatkan gelar? Alhamdulillah, ini Tuan. Ini saya perkenalkan, ini Tan Sri Tuan Kambing. Kenapa? Sebab anak cucunya banyak yang disembelih, akhirnya pangkatnya naik, mendapatkan gelaran menjadi datu. Ini datu kambing, ini datu kerbau nih, datu kerbau. Yang ini Tan Sri Kerbau, tidak ada. Dia disembelih saja, tapi tak dapat sembarang kemuliaan, tidak mendapat sembarang pangkat atau juga dengan gelaran. Nah, maka dengan kita yang memanfaatkannya, dengan gelaran yang kita miliki, lebih taat dan lebih banyak pengorbanannya berbanding daripada makhluk-makhluk yang terkorbankan demi untuk kepentingan kita. Hadza wabillahi taufik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada sebarang soalan, satu atau dua? Silakan. Ada soalan, ada pertanyaan, silahkan. Salam wabarakatuh. Waktu untuk kita nak sambut hari raya di Arafah, waktu takbir raya tu bermula bila bermula takbir raya. Takbir hari raya ada dua, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu artinya sebebas-bebasnya. Tak kira malam, siang, duduk, berdiri dan di mana-mana saja. Yang kedua takbir mutlak, takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu hanya khusus selepas kita melaksanakan sembahyang. Jadi kalau dengan hari raya haji hampir tidak berbeda dengan hari raya puasa. Yang dengan hari raya puasa bermula daripada malam hari Lebaran. Hari raya haji pun ikut pendapat kebanyakan daripada ulama bermula daripada malam hari Lebaran. Tapi ada pendapat mengatakan bermula daripada hari Arafah. Hari Arafah itu adalah pada hari ke-9. Yang mu'tamad bermula daripada malam hari raya. Katakan saja hari ini hari wukuf sampai ke penghujung waktu. Begitu kita menjelang malam hari Lebaran, selepas salam ke kanan dan ke kiri, dan selepas istighfar 3 kali sebelum kita wirid, sebelum kita baca ayat kursi, tasbih, tahmid dan takbir, maka dengan kita melantunkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita di sini, kita di Mekah
Padang Arafah, Mina Muzdalifah, atau di mana saja posisi kita pada waktu dalam keadaan ihram, selepas kita salam ke kanan dan ke kiri, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Lepas 3 kali astagfirullahaladzim, astagfirullah mantas salam wa minkas salam, baru kita baca wirid dalam sembahyang. Bermula dengan malam hari Lebaran, berakhir sampai kepada kita melaksanakan salat Id Adha. Lepas kita melaksanakan sembahyang hari raya, takbir mursal, takbir mutlak sudah berakhir. Maksud takbir mutlak sejak daripada malam hari itu, di waktu kita ke mall, berbelanja, duduk di masjid, di rumah, di pasar, syiar kita takbir. Tapi selepas kita melaksanakan sembahyang hari raya, kita akan bertakbiran kembali semacam itu selepas sembahyang, baik sembahyang fardu ataupun juga sembahyang sunat. Hidupkan syiar di sini. Di sebagian tempat mereka keliling, apa bahasa kita sini, pawai atau apa berjalan dok. Seperti menyambut marhaban hari Maulid Rasul atau apa disebut? Berarak. Berarak. Ya, seputar kita sini lah buat kumpulan-kumpulan. Tapi hati-hati nanti diserang kembali sama salafi. Bid'ah dhalalah masuk neraka. Kapok lagi kita. Jadi kita nak menghidupkan syiar takbir. Allahu Akbar, jalan-jalan di seputar kita di sini dengan lantunan takbir. Suasana Lebaran, suasana hari raya itu akan hidup dan memang berbeda daripada malam-malam dan juga daripada hari-hari yang lain. Untuk diketahui, ada di antara daripada sahabat Nabi pergi ke pekan, pergi ke pasar, bukan untuk transaksi jual beli, bukan untuk berbelanja, justru datang ke pasar hanya semata-mata untuk mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Tuhan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mati, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Palung, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya untuk itu saja. Nabi kita tidak pernah ajak macam itu. Nabi kita tidak pernah suruh. Kenapa mereka buat? Sebab itulah zikir, yang dengan zikir kita diberikan wewenang dan kebebasan sebebas-bebasnya, asalkan perkara baru itu bagus, tidak bercampur dengan hukum dan masih berada di bawah jalur dan garis-garis besar pedoman hukum hakam, boleh-boleh saja kita lakukan, yang walaupun baginda Nabi dengan para sahabat tidak pernah melakukannya. Kedua, tadi saya kata 2 saja. Yang kedua, silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Nyaring sikit. Tawassul. Ibadallah, rijalallah, aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah, asa nahdha bi fadlillah. Tawassul dengan amalan boleh, tidak ada khilaf. Tawassul dengan orang-orang, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sembahyang subuh, pergi ke masjid, bacaan yang dibaca Allahumma ya Allah bihaqqis sa'ilina ilaik wa bihaqqir raqibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hada ilaik. Ya Allah, dengan kemuliaan orang-orang yang berjalan menuju rumahmu, dengan kemuliaan orang-orang yang mengharapkan keridhaanmu, dengan kemuliaan langkah-langkahku ini. Itu tawassul dengan orang-orang dan juga tawassul dengan amalan dalam waktu yang sama. Kenapa dibid'ahkan? Mereka tanah tak kisah lah, tapi jangan bergaduh. Tanah tak kisah, kita tak paksakan kamu harus tawassul. Yang mengajarkan doa tawassul baginda Nabi. Yang pertama bertawassul kepada baginda Nabi itu Nabiullah Adam alaihissalam. Allah berfirman, bagaimana awak bertawassul dengan Muhammad sedangkan kamu tidak mengenalnya? Jadi kata Nabiullah Adam alaihissalam, aku bertawassul sebab di kaki aras, tiang-tiang aras, tiap ada tertulis tulisan Allah, ada nama Muhammad di situ. Maka kalau bukan itu nama yang paling mulia di sisimu, engkau tidak akan meletakkannya bersampingan dengan namamu. Jadi Allah berfirman, laulahu lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak akan menciptakan dunia atau tidak akan menciptakan segala-galanya. Tidak ada salahnya untuk bertawassul, tapi
jangan di samping orang yang mengharamkannya. Nah, kalau kita bersampingan dengan mereka-mereka ini, Allahumma bijahin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bihabibikal Mustafa wa rasulikal mujtaba bis sahabati wat tabi'in wal auliya'i ajmain. Jangan nanti kita katakan, dia katakan bid'ah dhalalah, masuk neraka. Jadi kita kata dhalalah, sesat awak. Itu haram, tak boleh. Syirik. Kalau boleh sabar, oke. Kalau tak boleh, tak apa ya? Kita akur saja. Nah, jangan cari pasal. Ini dia tasahud, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu. Geram kita. Kita punya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagi dia juga stres dengan kita. Itu begaduh kalau begitu. Tapi kita puas hati lah. Karena kita balah dah. Masya Allah, tabarakallah. Dia lepas beng langsung lari. Kita harus bayang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang berzikir itu udah cantik. Jangan dialang orang baca yasin nanti malam. Jangan dialang orang berzikir selepas sembahyang nyaring sekalipun. Juga banyak, tidak kurang daripada dalam 25 cerita, 25 riwayat yang menyatakan berzikir nyaring itu sunat atau elok dan cantik. Tak ada masalah. Tapi jangan mempermasalahkan orang-orang yang tidak ada masalah. Ada punya power lebih, kelebihan dengan duitnya, kemampuannya, tenaganya, halang anak-anak remaja dangdutan, karaokean pada malam Jumat, senam aerobik pada petang hari Jumat. Gunakan otoriti kita, gunakan kemampuan kita, gunakan anugerah pemberian yang Allah bagikan untuk menyekat remaja pemuda-pemudi kita daripada hal-hal yang mencoreng agama atau perkara yang tidak diridai oleh Allah. Kalau tidak bertawasul seumur hidup, akidahnya selamat. Kalau bertawasul pun juga tidak ada masalah. Tapi bermasalah kalau memang yang semacam itu dipermasalahkan dalam urusan sembahyang. Anda nak letak tangan di mana? Letakkan saja, jangan bergaduh. Allahu Akbar, letakkan saja di sini, bagus, cantik. Allahu Akbar, letakkan saja di sini Malikiyahnya. Allahu Akbar, lurus saja tadi Hanafiyahnya, ini Malikiyahnya. Allahu Akbar, karena ada hadis mengatakan tahta sadrihi, letak di situ. Yang penting masih ikut pedoman hukum. Jangan seenak-enaknya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tak ada dalil. Kalau macam tadi itu masih oke-oke lagi. Kenapa cakap kita di Mesir? Kalau kau pernah di Mesir macam mana? Yang jadi imam Hanafi, Sami Allahu liman hamidah Rabbana. Allah, kita pun ikut juga. Yang jadi imam Syafi'i, Allah mahdina, kita amin belakang, semuanya mengaminkan. Kenapa? Apa susahnya kita mengaminkan? Dalilnya pun juga jelas. Itu bukan direka-reka, bukan dibuat-buat. Ulama tidak lebih daripada mengulas, menerangkan yang warid, yang diriwayatkan di dalam hadis, atau juga yang tercantum di dalam wahyu Allah Jalla wa'ala. Hadza wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wal afu minkum. Tadi kita sudah sembahyang jamaah kan? Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin waktu asar sudah masuk, kumandangkan azan. Qomat, kita sembahyang sekali lagi. Terpulang. Allahu akbar.